Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Maulana sebagai pembicara pertama dari kelompok yang tidak percaya bahwa new normal dilakukan dalam upaya memanjakan kapitalis genosida era kini, tetapi new normal diimplementasikan dalam upaya mengedepankan kepentingan ekonomi rakyat. Dewan Juri yang terhormat, keadaan di muka bumi ini tidak melulu berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Ada kalanya sebuah dunia diliputi oleh sebuah permasalahan yang mempengaruhi segala aspek, politik, ekonomi, sosial, bahkan pendidikan sekalipun. Permasalahan tersebut ialah pandemi, di mana pandemi merupakan penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang sangat luas. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, pandemi nggak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban, atau infeksi. Center for Disease Control and Prevention menyatakan bahwa pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar ke berbagai negara atau benua. Pandemi biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang di berbagai negara atau benua tersebut. Akan tetapi, pandemi berhubungan dengan penyebaran secara geografis. Saat Lembaga Kesehatan Dunia menetapkan status pandemi global terhadap COVID-19, WHO mencatat ada 118.000 kasus penyakit tersebut yang telah tersebar di 110 negara di seluruh dunia. Direktur WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus saat itu menyebutkan bahwa penyakit itu nggak lagi sekadar krisis kesehatan publik, melainkan krisis yang menyentuh seluruh aspek kemanusiaan. Karena itu, tiap individu haruslah ikut serta dalam menghentikan penyebaran virus tersebut. Hal tersebut telah memaksa jutaan pekerja yang ada di seluruh dunia dan Indonesia secara khususnya bekerja secara mandiri di rumah. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan besar yang memutuskan hubungan kerja dengan para karyawannya dalam upaya mempertahankan kemampuan perusahaan untuk tetap berdiri. Mulai dari perusahaan yang banyak mengalami penurunan omset dan income. Kemudian ada pegawai perkantoran baik negeri maupun swasta yang dipecat, yang dipekerjakan di rumah juga ada juga, sehingga income yang mereka dapatkan dari hasil kerja mereka menurun bahkan sampai 50% dan masih banyak lagi permasalahan lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang disuarakan untuk seluruh pihak oleh seluruh pihak, baik lembaga kesehatan dunia maupun pemerintah di sebuah negara dalam upaya menekan angka penyebaran dan hal tersebut dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, setelah saya menjabarkan perihal pandemi, yang sebenarnya hal tersebut telah berangsur-angsur hampir 5 bulan lamanya. Selama waktu tersebut dunia dan Indonesia khususnya telah mengambil banyak upaya dalam menyelamatkan banyak manusia. Hal tersebut sebenarnya di Indonesia mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yaitu kewajiban negara dalam menjaga kesehatan masyarakatnya, seperti melakukan lockdown di banyak negara seperti di Pakistan, di Filipina, di Malaysia, dan banyak negara lainnya. Dan di Indonesia menerapkan PSBB. Hal tersebut dalam upaya menekan angka penyebaran dan dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah menyuplai berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya seperti menyuplai sembako. Ada juga pemerintah memberikan sejumlah uang tunai. Hal tersebut dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat yang pada saat tersebut merupakan keadaan yang sangat tertekan. Dewan Juri yang terhormat, berjalannya waktu, pemerintah dan dunia telah banyak mengevaluasi atas setiap kebijakan yang dikeluarkan. Lembaga Kesehatan Dunia dan pemerintah Indonesia khususnya telah mulai melihat secara komprehensif bagaimana pola penyebaran, bagaimana pola penyesuaian manusia dalam menjalankan keseharian dalam keadaan pandemi, dan juga mereka melihat apa saja yang dibutuhkan masyarakat untuk terhindar dari pandemi, sehingga hal tersebut termuat dalam sebuah protokol kesehatan yang dikeluarkan dalam sebuah aturan formal yang diimplementasikan secara ketat. Dewan Juri yang terhormat, selain itu, dampak kemampuan ekonomi sebuah negara yang semakin tertekan memberikan urgensi tersendiri untuk pemerintahnya tersebut mengambil kebijakan hasil dari evaluasi selama 5 bulan kurang lebih, baik dari sektor ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, politik, dan sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia menerapkan new normal yang diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut dilakukan sebagai skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal tersebut saya pastikan yang dilakukan berdasarkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Hal tersebut saya pastikan memberikan fokus terhadap kesejahteraan ekonomi untuk bertahan dalam keadaan yang sangat tidak tertentu seperti sekarang ini. Berdasarkan rasional saja, jika perekonomian masyarakat terangkat dengan setiap kegiatannya mengedepankan protokol kesehatan, maka akan meningkatkan kemampuan ekonomi, dan hal tersebut dilakukan di new normal. Namun, jika perekonomian mengalami stagnansi, maka menjadi sebuah fakta bahwa hidup di era sekarang, ekonomi menjadi faktor utama dalam menjalankan kehidupannya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai speaker kedua akan melanjutkan argumentasi dari speaker pertama saya dengan memposisikan diri sebagai tim kontra, yaitu yang percaya bahwa new normal adalah untuk kepentingan ekonomi rakyat, bukan untuk memanjakan kapitalis, apalagi genosida era kini. Dewan juri yang terhormat, pandemi virus corona telah mengubah secara fundamental aktivitas ekonomi dan interaksi sosial di masyarakat. Pandemi ini membuat lumpuh berbagai sektor dengan skala yang tidak main-main, yaitu dengan skala global. Saya mendapatkan data dari IMF bahwa IMF memprediksi output ekonomi dunia tahun 2020 akan menyusut 5% atau 2% lebih banyak dan lebih buruk daripada perkiraan sebelumnya. Lalu dunia akan kehilangan 12 triliun US dollar dalam rentang waktu 2 tahun ini akibat dari pandemi virus corona tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Banyak faktor yang menjadi penyebab akan penurunan ini. Namun data yang dilansir dari BBC.com mengatakan bahwa penyebabnya adalah pertama, kebijakan lockdown atau restriksi wilayah yang membuat warga sulit untuk keluar rumah dan bekerja. Kedua, permintaan yang menurun akibat warga yang mengurangi konsumsi. Karena pada masa pandemi ini, Dewan Juri yang terhormat, warga akan lebih memilih untuk menyimpan uangnya sebagai uang jaga-jaga daripada untuk mengeluarkannya untuk membeli sesuatu yang bersifat konsumtif, Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang ketiga, akibat dari permintaan yang turun, maka membuat banyak perusahaan dengan terpaksa mem-PHK karyawannya, bahkan harus gulung tikar, Dewan Juri yang terhormat. Dan yang keempat adalah, dengan adanya lebih banyak perusahaan yang gulung tikar, lalu lebih lamanya orang menganggur, bahkan lebih bertambahnya terus-menerus orang pengangguran, maka akan lebih sulit bagi roda perekonomian untuk menggelinding lebih cepat atau setidaknya sama seperti sebelumnya. Maka pandemi ini telah memporak-porandakan seluruh lapisan golongan masyarakat. Oleh karenanya, Dewan Juri yang terhormat, new normal hadir sebagai solusi dari hasil evaluasi demi kepentingan ekonomi rakyat. Saya mengatakan ini untuk kepentingan ekonomi rakyat. Mengapa? Karena saya tidak setuju akan new normal untuk memanjakan kapitalis. Karena tentu kita mengetahui bahwa new normal ini di masa pandemi ini telah memporak-porandakan seluruh golongan masyarakat, telah mengenai seluruh golongan masyarakat, tidak hanya kaum bawah, tapi juga pada kaum kapitalis, karena tercatat bahwa ratusan bahkan ribuan perusahaan terpaksa harus gulung tikar, dan perusahaan ini dimiliki oleh siapa kalau bukan oleh kaum kapitalis, Dewan Juri yang terhormat. Lalu saya juga tidak percaya, kami juga tidak meyakini bahwa genosida bahwa new normal ada genosida era kini. Mengapa, Dewan Juri yang terhormat? Karena menurut Staup dalam bukunya Genocide and Masculine tahun 2000, genosida adalah usaha untuk mengeliminasi baik secara langsung melalui pembunuhan atau secara tidak langsung dengan menciptakan kondisi yang dapat mengarahkan pada pemusnahan golongan tertentu. Seperti sebelumnya telah saya jelaskan bahwa new normal pandemi ini telah memporak-porandakan seluruh sektor dan mengenai seluruh lapisan golongan masyarakat dari yang bawah sampai yang atas. Tercatat bahwa kaum kapitalis malah lebih juga mendapatkan dampak yang sama besarnya dengan orang-orang dari golongan bawah, Dewan Juri yang terhormat. Tidak semerta-merta mereka memiliki privilege maka mereka dimanjakan, apalagi mereka itu memiliki kepentingan dalam new normal ini. Tidak, karena pada dasarnya new normal adalah kebijakan hasil evaluasi untuk mengembalikan ekonomi rakyat yang sebelumnya telah diporak-porandakan. Lalu, bagaimana ekonomi ini dapat dikembalikan, Dewan Juri yang terhormat? Kami memiliki mekanisme, yaitu dengan menggunakan UMKM. Kita akan meningkatkan UMKM, memperbaiki UMKM sebagai solusi yang akan mampu memulihkan atau mengembalikan perekonomian secara perlahan. Bagaimana caranya? Pertama, dengan integrasi ekonomi keuangan digital, yaitu digitalisasi pada seluruh aspek proses bisnis UMKM, memfasilitasi penjualan digital, lalu pembayaran dengan QR, dan segala macamnya. Lalu yang kedua adalah penguatan ekosistem yang mendukung perkembangan dari UMKM. Ekosistem seperti apa? Kemudahan usaha perizinan, sertifikasi, akses pembiayaan, dan lain-lain. Kita akan memperbaiki ekosistem yang ada untuk menunjang UMKM ini agar bisa bertumbuh lebih cepat, Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang ketiga adalah sinergi antar instansi terkait. Dan yang keempat, edukasi dan literasi untuk meningkatkan kapasitas UMKM dengan melakukan pelatihan serta pendampingan. Dewan Juri yang terhormat, maka kami percaya bahwa new normal ini adalah untuk kepentingan ekonomi rakyat. Karena apabila kita terus-menerus berada pada kebijakan restriksi wilayah atau bahkan lockdown, PSBB, apapun namanya, maka ekonomi ini tidak akan cepat pulih, Dewan Juri yang terhormat. Maka kami percaya bahwa new normal itu adalah untuk kepentingan ekonomi rakyat semata dengan mekanisme kami untuk memulihkan UMKM yang akan kemudian berbanding lurus dengan pemulihan ekonomi nasional. Terima kasih.
Dewan juri yang kami hormati, status quo saat ini kita sedang mengalami krisis pandemi COVID-19. Bahwa WHO mengatakan bahwa pandemi ini mengacu pada epidemik yang menyebar secara geografis di dunia, Dewan juri yang kami hormati. Kemudian juga telah terjadi 118.000 penyebaran di 110 negara. Bahkan saat ini pun ekonomi rakyat semakin sulit, Dewan juri yang terhormat. Bagaimana bisa tim Pro mengatakan bahwa COVID atau new normal ini adalah semacam genosida atau pembunuhan secara massal, Dewan juri yang terhormat. Genosida dalam bukunya Stalk itu dijelaskan bahwa terdapat dua jenis genosida yang telah dibicarakan oleh pembicara kedua kami, yaitu genosida secara langsung dan tidak langsung. Bagaimana bisa epidemi ini yang menyebar dari manusia ke manusia dikatakan sebagai penyebaran genosida, Dewan juri yang kami hormati? Tidak ada signifikansi yang jelas dari tim pro sehingga tim kontra yang memiliki mekanisme yang lebih jelas bahwa memang new normal ini memang untuk kepentingan rakyat. Di dalam masa lockdown kemarin, ekonomi rakyat sudah porak-poranda. Bahkan pembicara kedua kami telah mengatakan bahwa ekonomi rakyat ini sudah banyak yang kesulitan. Bahkan banyak juga perusahaan-perusahaan yang sudah gulung tikar, Dewan juri yang kami hormati. Oleh karena itu, pemerintah melakukan kebijakan yaitu new normal yang ada di Mosi pada hari ini. Penyebab dari new normal ini karena permintaan warga yang menurun akibat penurunan konsumsi, karena banyak warga ini yang tidak bisa menabung. Karena apa? Karena mereka tidak ada pekerjaan, tidak ada pemasukan. Karena apa? Karena mereka juga dipecat oleh perusahaan mereka. Bahkan sebagian juga mereka mengalami sebuah penurunan gaji. Seperti itu Dewan juri yang kami hormati. Kemudian ketika kita menganalogikan atau menerka-nerka tentang apakah new normal ini merupakan sebuah genosida, itu merupakan suatu cara berpikir yang cukup kurang baik, Dewan juri yang kami hormati. Mengapa demikian? Karena sama sekali tidak ada signifikansi tentang new normal ini untuk genosida. Karena ketika perekonomian itu tidak berjalan dengan baik di grassroots, maka tidak adanya sirkulasi ekonomi dan perekonomian di dunia bahkan sudah turun. Seperti yang telah dibicarakan oleh pembicara kedua kami, dunia kehilangan 12 triliun US dollar akibat pandemi. Apakah kita akan terus-terusan mengalami pandemi, menerapkan lockdown? Kan tidak, Dewan juri yang kami hormati. Oleh karena itu, new normal ini sebagai salah satu cara jitu untuk memperbaiki perekonomian rakyat, dan memang kepentingannya ini untuk perekonomian rakyat. Tidak ada signifikansi sama sekali bahwa new normal ini untuk kepentingan kapitalis, untuk genosida, dan hal-hal yang berbau-bau tentang konspirasi yang lainnya, Dewan juri yang terhormat. Kemudian juga, mengapa pemerintah mengaminkan new normal ini untuk kepentingan rakyat? Karena memang seperti itu kenyataannya di bawah, Dewan juri yang terhormat. Bahwa di grassroots banyak sekali masyarakat yang sulit akibat pandemi. Banyak dari mereka yang sudah gulung tikar. Banyak dari mereka yang dipecat dari kantornya. Dan banyak dari mereka yang tidak bisa makan. Bantuan bansos yang kemarin diberikan secara lockdown oleh pemerintah ini mungkin tidak cukup untuk membiayai hidup mereka, karena mereka masih harus membayar uang yang lainnya, Dewan juri yang kami hormati. Kemudian juga di pembicara kedua dan pertama kami bahwa ketika kita terus-terusan menerapkan lockdown, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah perekonomian rakyat ini akan semakin di bawah, akan semakin sulit. Oleh karena itu, kita ini menginginkan ekonomi ini berjalan seiringan dengan kesehatan, Dewan juri yang terhormat. Dan dalam mekanisme proposal kami sangat setuju bahwa new normal ini untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk genosida atau kepentingan kapitalis. Dalam proposal kami menyampaikan 3 cara untuk memperbaiki UMKM sebagai solusi. Yang pertama, adanya integrasi ekonomi keuangan digital melalui memfasilitasi keuangan digital terhadap UMKM yang ada, Dewan juri yang terhormat. Yang kedua adalah penguatan ekosistem, yaitu adanya kemudahan sertifikasi dan akses pembiayaan kepada UMKM agar mereka bisa berusaha dengan baik dan tidak mengalami hambatan. Yang ketiga, sinergitas antara instansi terkait, yaitu dari pemerintah dan instansi lainnya terhadap UMKM agar kepentingan ekonomi rakyat yang diinginkan dari new normal ini dapat tercipta dengan baik. Karena pandemi telah membuat banyak orang susah, dan karena itu new normal dibuat untuk kepentingan rakyat, bukan untuk genosida, Dewan juri yang terhormat. Terima kasih, dan kami sangat percaya bahwa argumentasi kami adalah argumen yang terbaik. Terima kasih.